Oke, tes-tes. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi, Mas Rehan. Selamat Pagi, pagi, Pak. Mas Faiz, Mas Geri, Mas Pagi, Pak. Nathan, Mas Dava, Mas Diaski, Mas Aidi, Mbak Lili, Mas Yazid ya. Alhamdulillah. Semangat ya, teman-teman ya, pagi-pagi ya. Oke, kita mulai saja ya perkuliahan pada pagi hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera ya buat kita semua. Semoga teman-teman semua ini diberi kesehatan ya, terus kemudian diberi keberkahan untuk kita semua. Oke, untuk memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga perkuliahan pada pagi hari ini bisa diberi kelancaran ya sampai nanti di akhir sesi. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Oke, sebelum kita mulai, saya presensi dulu ya, teman-teman ya. Ini sudah cukup rame ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang lumayan ya. Gimana, udah sarapan semua ini? Sudah, Pak. Aman belum, Pak? Alhamdulillah. Wah, ada yang belum. Yang belum ini biasanya anak kos ini. Iya, Pak. Wah, bener kan? Kalau anak yang di rumah itu pasti sudah sarapan. Bentar ya. Bentar.
Oke, sorry tadi maaf ada sedikit gangguan ya teman-teman. Oke, kita presensi dulu ya teman-teman semua ya. Sebentar. Pengolahan citra digital. Oke, udah ketemu. Bentar. Oke, di sini ada bahas saja. Mas Ahmad Farid Raihan Hadir, Pak Hadir. hadir ya. Mas Nathan, Hadir, Pak. Mas Dava, Hadir, Pak. Hadir. oke, Mas Diaski Arta, Hadir, Pak. hadir ya. Mas Fernanda tidak ada. Mas Jerry Rodowik Hadir, Putra, Pak. Hadir, Pak. oke. Mas Haidi Hadir, Pak. hadir ya. Mas Ibrahim tidak ada, Ilham tidak ada, Khairi tidak ada. Mbak Lili Karomah, Hadir, Pak. oke. Mas Romi Fadli, Romi Fadli belum ada ya. Mas Taat Abdurrahman El Amin, Hadir, Pak Hadir. hadir ya. Mas Hendy tidak ada. Mas Sahrul Faiz, Hadir, Pak. oke. Mas William tidak ada. Mas Yazid Safik, Hadir, Pak. oke, siap. Oke, nah pertama-tama apa namanya untuk kemarin sudah sempat saya ini ya saya apa namanya utarakan sama teman-teman untuk penggunaan aplikasinya ya. Cuman di sini saya agak sedikit kesulitan untuk menggunakan apa itu namanya OpenCV-nya ya. Jadi belum ketemu. Nanti mungkin apa namanya di sini teman-teman sudah ada yang berhasil belum ya? Berhasil yang mana tuh, Pak? Enggak, maksudnya yang sudah menginstal. Mas Saidi sudah mungkin ya. Udah, Pak. Kalau Mas Saidi yang lain mungkin? Yang lain? Ini belum nyoba lagi sih, Pak. Belum Ini nyoba baru lagi ya? download, Pak. Baru mau download ya? Iya. Nah, mungkin nanti Mas Saidi mungkin bisa di share caranya ya. Di akhir-akhir saja. Kalau tadi saya sempat nyoba sih untuk step dan stepnya masih belum selesai ya. Kemarin mencoba, terus karena sudah keburu malam ya udah besok lagi saja ya. Oke, nanti kita ada sedikit praktek, mungkin pengenalan saja ya teman-teman ya, apa namanya mengenai sebuah citra itu sendiri gitu ya. Jadi, nah menurut teman-teman nih kira-kira kalau di citra itu sendiri sih apa yang bisa diolah mungkin ya? Menurut teman-teman kira-kira apa aja dalam sebuah citra digital khususnya yang bisa diolah itu kira-kira apa aja nih dalam benak teman-teman? Warna mungkin, Pak. Warna, oke. Terus kemudian Tepiannya juga bisa tuh, Pak. Tepi-tepinya. tepi-tepinya, maksudnya gimana tepi-tepinya? Apa ya? Kalau di OpenCV tuh edge, ada edge gitu, Pak. Bisa itu di kiri. Iya. Oh, Jadi saya oke. ngedeteksi tepian gitu. Oh, oke, oke. Berarti lebih ke arah ini ya.
resolusi ya, bukan resolusi ya, untuk skill gambar atau gimana gitu ya mungkin ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Terus ada lagi mungkin selain warna tadi scale, terus mungkin ada lagi kira-kira Teks gitu. ditambah teks ya. Bisa. Ditambah teks. Jadi sebenarnya kalau berbicara soal citra ya, karena kaitannya dengan apa namanya itu komputer ya, dan apa bilang saya bilang citra digital banyak yang bisa kita olah ya, karena di sebuah citra itu kan terdiri dari banyak elemen ya, mulai dari warna, terus kemudian bentuk, terus kemudian terdiri dari pixel ya. Nah, di pixel itu pun juga ada angka matriksnya. Nah, itu kita bisa olah. Banyak yang bisa kita olah dalam sebuah citra digital. Nah, yang sering saat ini diterapkan itu biasanya di ke arah image processing ya, teman-teman ya, atau apa namanya? Misalkan kalau teman-teman sering lihat itu penggunaan filter ya pada aplikasi sosial media gitu ya. Jadi penambahan filter, terus penggunaan apa namanya elemen-elemen seperti gimmick dan sebagainya. Nah itu bisa kita manipulasi menggunakan citra. Nah sebelumnya mungkin saya sedikit ada materi ya buat teman-teman ya tentang citra digital. Di benak teman-teman citra itu apa sih sebenarnya? Bukan citra nama ya, bukan juga pencitraan ya. Nah, menurut teman-teman citra itu apa sih? Citra ya Pak. Foto mungkin Apa? yang Citra, Gambar, foto, gambar. Oke. ya gambar. Citra, foto, gambar. Jadi memang sudah jelas ya teman-teman ya pastinya ya. Kalau berbicara soal citra ya, dia mengeluarkan sebuah aura mungkin seperti itu. Nah, bisa dibilang itu adalah representasi sebuah visual ya. Jadi citra digital itu sering disebut sebagai gambar digital atau kayak kalau saya sering bilang itu adalah sebuah aset digital ya. Nah, bentuknya memang sebuah gambar gitu ya. Dia adalah representasi visual ya dari objek ataupun benda yang ditangkap dengan perangkat digital. Nah, makanya namanya citra digital ya. Dia menggunakan apa? Menggunakan kamera digital, smartphone atau alat pemindai lainnya seperti seperti untuk video dan semacamnya seperti itu ya. Nah, cuman di sini yang perlu jadi catatan adalah citra digital terdiri dari sejumlah besar titik atau pixel. Nah, itu yang paling penting ya. Kenapa? Karena memang itu nanti yang bakalan berpengaruh pada kualitas dari citra itu sendiri ya. Nah, di mana setiap pixel memiliki nilai numerik yang menunjukkan warna dan intensitas cahaya dari titik itu di dalam sebuah citra. Nah, seperti itu ya. Nah, kemarin teman-teman sudah saya share tentang sistem visual manusia ya. Jadi kita melihat citra ya, melihat sebuah gambar gitu ya. Nah, di situ pasti apa ya, di benak teman-teman yang dilihat itu bermacam-macam ya. Dari dia mempunyai warna, terus kemudian dia ada bentuk visualnya, terus kemudian di situ ada objek-objek apa saja. Terus kalau misalkan teman-teman agak lebih detail lagi, nah bakalan menemukan namanya pixel ya, seperti itu. Nah, di sebuah gambar ya, unsur utamanya itu memang terbuat dari sebuah pixel ya, dan itu pun setiap gambar mempunyai pixel yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Ya.
Nah, kalau di Citra sendiri kemarin juga sempat saya share ya, Citra itu ada beberapa macam ya, teman-teman ya. Dari Citra analog, bukan Citra analog, Citra biner, Citra grayscale, Citra berwarna dan sebagainya. Nah, itulah macam-macam Citra. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah, apa namanya, nanti kita bakalan lebih sering mengolah gambar ya, mulai dari kita tahu apa namanya visual data dari sebuah gambar itu tadi ya. Terus kemudian kita juga bisa tahu kalau di sebuah citra itu ada namanya metadata. Metadata itu adalah sebuah visualisasi datanya ya. Jadi di setiap gambar itu punya metadata itu pasti. Terus kemudian bagaimana membuat citra itu bisa kelihatan lebih menarik. Nah, tujuannya seperti itu. Oke. Saya lanjut dulu. Nah, pastinya karena memang berkaitan dengan namanya digital ya, citra itu pasti dapat diperbaiki atau dimanipulasi ya menggunakan perangkat lunak pengolah citra ya. Yaitu yang paling teman-teman sering gunakan itu adalah Adobe Photoshop. Nah, atau ada yang pernah pakai GIMP GIMP namanya ya. Dia hampir sama cuman apa namanya kalau saya pernah pakai itu apa namanya user interface-nya itu agak rumit. Nah, jadi saya sarankan tetap menggunakan Photoshop saja yang paling user friendly, enak buat dipakai seperti itu ya. Nah, penggunaan aplikasi tersebut bisa melakukan berbagai perubahan pada citra ya. Mulai dari tadi bilang warnanya, terus mungkin scale-nya, bentuknya pun juga bisa kita rubah. Terus mungkin kita juga bisa menghilangkan beberapa objek yang tidak penting seperti itu. Jadi banyak gitu ya. Nah, terus kemudian di sini citra terbagi dua ya, yaitu ada citra yang bersifat analog dan ada yang citra yang bersifat digital. Nah, menurut teman-teman nih citra analog sama citra digital itu gimana? Kira-kira. Kalau citra digital kan pastinya apa namanya sebuah gambar yang tampil di layar teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau citra analog ini kira-kira gimana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada analog dan citra digital. Nah, di kemarin sudah sempat saya share ya sama teman-teman ya. Ada yang masih ingat citra analog itu seperti apa sih? Ada yang masih ingat ya? Ini Pak, citra yang tampak apa yang mata lihat gitu Pak. Jadi bukan dari hasil kamera. Kayak lukisan. Bukan hasil dari kamera Oke. yang udah bagus. Bukan hasil Terus dari hasil kamera. kalau hasil kamera analog itu Pak masuk ke citra analog juga Pak. Apa bukan? Hasil dari kamera analog. Jadi lebih tepatnya kalau citra analog itu adalah hasil yang sudah dicetak ya. Jadi hasil yang sudah jadi ya, seperti lukisan atau mungkin foto yang sudah dicetak sebelum di proses jadi citra digital sebelum adanya proses citra digital seperti itu ya. Nah, di sini ya apa namanya cuman saya sedikit share sama teman-teman ya adalah citra analog dan citra digital. Nah, citra analog sebenarnya itu adalah sifatnya kontinu ya. Kalau teman-teman sering lihat itu ada di monitor, terus di televisi, foto sinar, terus kemudian foto yang tercetak di kertas foto, terus ada lukisan, terus hasil CT scan ya. Nah, itu bisa kita bilang namanya citra analog ya. Nah, citra analog tidak dapat dipresentasikan dalam komputer sehingga tidak bisa diproses di komputer secara langsung. Harus ada proses konversi antara analog ke digital ya. Nah, yaitu bisa menggunakan scanner. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah sebenarnya lebih ke arah namanya citra analog. Nah,
Terus kalau citra digital adalah yang tentunya kita representatif dari citra yang diambil oleh mesin ya, dengan bentuk pendekatan sampling dan kuantisasi, yaitu menggunakan kamera, menggunakan alat pemindai lainnya seperti itu. Nah, terus kemudian citra digital juga menunjukkan besarnya kotak yang disusun dalam baris dan kolom. Itu dinamakan pixel gitu ya. Dan setiap citra digital punya pixelnya masing-masing. Bahkan kalau teman-teman juga lihat di kamera digital ya, itu punya resolusi pixel yang berbeda-beda. Misalkan kamera A dia punya resolusi pixel 21 megapiksel misalkan. Terus kalau kamera satunya memiliki resolusi misalkan sampai 50 megapiksel lah seperti itu. Ya, berbeda-beda seperti itu kan apa namanya untuk resolusi dan apa namanya kualitas dari gambarnya pun juga pasti berbeda ya antara kamera A dan kamera B tergantung apa namanya sensor yang diberikan seperti itu ya. Terus kemudian saya apa namanya jelaskan dulu ya. Kalau di citra itu pasti ada namanya pengolahan ya teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman di sini pernah belajar fotografi nggak? Atau mungkin pernah memotret gitu? Pernah, Pak. Pernah ya. Pernah. Menggunakan handphone, menggunakan kamera bebas lah ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tidak sadari ya di sebuah kamera teman-teman itu sudah ada proses pengolahannya ya. Jadi kalau di fotografi sendiri itu ada namanya file RAW ya. File RAW itu adalah salah satu citra yang memang benar-benar masih original ya. Belum di apa namanya belum diolah, belum sama sekali diolah. Nah, itu ada namanya raw file ya kalau teman-teman tahu. Nah, itu salah satu citra yang memang dia masih murni ya. Jadi benar-benar belum ada pengolahan dari kamera maupun dari komputer seperti itu. Nah, gitu ya. Terus kemudian di sini kita berbicara citra ya. Citra itu adalah representasi pasti sebuah gambar ya dari suatu objek. Dan kalau di sini bisa dibilang citra itu sebenarnya bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi ya. Tergantung teman-teman membuatnya seperti apa gitu ya. Sekarang banyak pengolahan citra itu secara 3 dimensi ya. Tentang banyak hal nanti saya jelaskan. Nah, citra sebagai keluaran sistem perekaman dapat bersifat optik berupa foto ya. Nah, bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti pada monitor atau televisi atau bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada media penyimpanan. Jadi kalau di kamera itu ada namanya optik atau namanya sensor ya. Sensor kameranya itu. Nah, disitulah yang bertugas untuk merekam sebuah gambar atau merekam sebuah citra untuk dijadikan bentuk digital ya. Karena ini kita bilangnya kamera digital ya. Tapi kalau di kamera analog ya itu sebenarnya juga ada proses pengolahannya. Cuman secara konvensional ya. Kalau teman-teman tahu mungkin di kamera analog itu ada proses namanya pencucian film ya. Nah, pencucian film itu adalah salah satu proses pengolahan, cuman bentuknya memang bukan pengolahan secara digital. Nah, tapi masih secara konvensional lah, saya aku bilang ya. Nah, setelah mendapatkan dicuci filmnya, terus kan teman-teman bakalan dapat klise namanya. Tahu klise nggak? Roll filmnya itu loh yang sudah jadi ya. Nah, roll sudah jadi. Nah, terus masih belum bentuk digital. Gimana nih caranya kan? Nah, di situ ada proses scanner dari roll film itu tadi untuk jadi bentuk apa namanya digital seperti itu ya.
Nah, di mana-mana pengolahan citra itu adalah salah satu proses ya ataupun kegiatan yang memang tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia ataupun komputer seperti itu. Jadi misalkan kalau di pengolahan citra digital sendiri, misalkan untuk output di percetakan gitu ya, pasti diolah dulu ya. Pasti diolah dulu, terus kemudian untuk resolusinya juga diusahakan resolusi yang paling tinggi ya, agar kualitasnya lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Apalagi misalkan kalau untuk apa ya, percetakan yang itu skalanya lebih besar ya. Misalkan kalau teman-teman lihat baliho-baliho yang besar ya. Nah, itu pasti butuh resolusi foto yang besar pula. Nah, seperti itu. Makanya harus ada pengolahan citra yang baik, harus dibesarkan. Bukan dibesarkan ya kalau aku bilang ya. Harus diolah dulu biar dia lebih baik gitu ya. Nah, terus kemudian nah pengolahan citra digital yang pasti adalah proses pengolahan dan analisis gambar digital dengan menggunakan teknik dan algoritma komputer untuk memperbaiki kualitas ya. Nah, di mana-mana biasanya pengolahan citra itu rata-rata menggunakan aplikasi apa ya? Aplikasi image processing ya, seperti Photoshop ya itu. Terus kemudian kalau untuk ngelihat visualisasi datanya itu kita bisa menggunakan MATLAB, terus kemudian juga bisa menggunakan OpenCV gitu ya. Nah, itu juga bisa dan banyak lagi masih ada yang bisa menggunakan Python, juga ada bisa menggunakan Visual Studio dan sebagainya seperti itu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengekstrak informasi atau memperoleh pengetahuan baru dari gambar tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat satu gambar itu pasti terdiri dari jutaan pixel ya. Di sini ada yang tahu nggak kira-kira misalkan apa ya pixel itu ada yang pernah dengar namanya pixel ya? Tahu lah ya pasti ya. Nah, menurut teman-teman pixel itu apa sih? Pixel nih. Kita belum bicara pixel. Yang kotak-kotak, Pak. Terkecil. Yang kotak-kotak kecil-kecil. Oke. Terus kemudian kalau resolusi itu apa? Ukuran Resolusi gambar mungkin, Pak. ukuran gambar. Nah, jadi gini ya, pixel itu adalah salah satu, bukan salah satu. Dia adalah yang membentuk suatu gambar ya dari beberapa banyaknya pixel. Cuman di sini pixel itu bentuknya cuma titik ya, titik tapi banyak. Dan dia punya apa namanya? Punya warna yang berbeda, punya visualisasi data yang berbeda. Nah, resolusi di sini adalah besar jumlahnya pixelnya itu. Misalkan kalau tadi saya bilang resolusi dari kamera ini 21 megapiksel. Nah, itu adalah berarti jumlah total dari pixel yang didapat dalam sebuah gambar itu tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, apa namanya? Jadi misalkan kalau teman-teman di sini ngelihat monitor, di situ pasti juga ada resolusinya ya. Nah, resolusi itu adalah apa? Jadi itu tergantung seberapa kepadatan pixel dari sebuah monitor itu. Nah, itu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman lihat monitor teman-teman itu ukurannya 1920 kali 1080. Nah, berarti ya misalkan teman-teman jadi resolusi itu hasil perjumlahan ya. 1920 kali 1080. Nah, jadi total dalam monitor teman-teman itu terdapat 2.073.600 pixel. Nah, banyak ya. Wah, banyak lah ya. Seperti itu. Nah, itu adalah yang dikatakan pixel dan resolusi.
Kenapa penting? Karena memang apa namanya nanti berpengaruh pada kualitas dari gambar itu tadi ya, seperti itu. Oke, bentar. Terus kemudian di sini jadi ini nanti ada apa namanya mata kuliah lagi mungkin semester 5 atau semester 6 ya. Nah, itu ada namanya computer vision ya. Jadi sebenarnya pengolahan citra merupakan proses awal dari computer vision atau komputer visi seperti itu ya. Nah, itu apa? Misalkan seperti ini, kalau teman-teman di pengolahan citra kan teman-teman bisa mendapatkan gambar ya. Gambarnya seperti apa? Misalkan kalau yang paling simpel adalah saat pengolahan CCTV misalkan ya. Itu kan bentuknya video gitu ya. Nah, apa namanya pengolahan citra adalah kita mendapatkan video dari CCTV itu tadi. Nah, computer vision adalah prosesnya. Prosesnya itu nanti di CCTV itu ada apa aja yang bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menganalisa, kita bisa mengolah. Misalkan kalau di sekarang yang sering diterapkan itu adalah untuk e-tilang ya, teman-teman yang di Jakarta sama Tangerang itu pasti tidak asing ya dengan namanya e-tilang ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari computer vision. Orang mendeteksi, oh dia nggak pakai sabuk pengaman, oh dia tidak pakai helm misalkan kalau naik motor, oh dia apa namanya menerobos lampu merah. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk computer vision. Itu nanti ada lagi ya. Nah, terus kemudian saya lanjut ya, kebutuhan akan citra digital semakin banyak ya, semakin meningkat dan pastinya bakalan sering dibutuhkan ya teman-teman ya. Contohnya yang sering dilihat adalah untuk kedokteran, penginderaan bumi, robotik, film, game dan lain-lain. Jadi hampir banyak yang membutuhkan citra digital ya, karena memang mungkin aku bilang gini, setiap alat sekarang itu sudah ada alat perekamnya berbentuk kamera gitu ya. CCTV juga menggunakan kamera, terus kemudian kalau di CT scan itu juga ada kameranya ya teman-teman ya. Terus bahkan misalkan kalau teman-teman di apa ya bidang di bidang pertanian ya. Pertanian sekarang kan sudah beda ya kayak zaman dulu ya. Sekarang pertanian itu juga sudah bisa menggunakan drone. Nah, digunakan untuk apa? Untuk mengetahui ini kira-kira di sawah tersebut sudah benar-benar hijau atau belum. Nah, seperti itu. Jadi gunanya untuk apa ya kebutuhan analisis sehingga memungkinkan untuk pengguna mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti itu. Jadi hampir beberapa bidang itu sudah memanfaatkan citra digital ya. Jadi sekarang sudah sangat gampang, sangat simpel seperti itu ya. Nah, terus kemudian pengolahan datanya ya, pasti di situ ada namanya di sebuah citra, ada input dan ada outputnya ya. Nah, sebuah gambar itu kita bisa olah melalui image processing ya. Terus kemudian di sini dia bisa diproses, kemudian diarahkan ke arah computer vision, terus kemudian dia bisa mendeskripsikan apa saja analisis dari gambar tersebut, terus kemudian apa namanya informasi apa saja yang bisa didapatkan dari gambar tersebut ya. Nah, itu nanti erat kaitannya dengan grafika komputer dan data mining seperti itu untuk di outputnya seperti itu ya. Jadi pengolahan data citra itu bisa ke arah sana. Jadi sekarang banyak penelitian yang berkaitan dengan pengolahan citra ya cuman lebih ke arah banyak hal ya. Yang paling populer sebenarnya ke arah image processing sih. Jadi kita bisa mengolah sebuah
gambar tersebut ya untuk mendapatkan banyak informasi. Bahkan misalkan kalau teman-teman tahu face detection itu juga salah satu bentuk dari image processing yang dikembangkan oleh computer vision seperti itu. Jadi kita bisa mendeteksi wajah. Nah, digunakan untuk dalam bidang apapun ya. Kemarin saya sempat saya pernah perawatan ya. Saya perawatan di apa namanya, teman-teman tahu kayak bukan skincare ya. Kayak ini loh, kayak perawatan wajah itu loh, kayak misalkan apa namanya? Bersihin komedo, apa sih namanya itu? Facial, Pak. Facial. Nah, sih gitu-gitu ya. Saya ke tempat sana karena waktu itu kebetulan diajak ya. Saya di situ juga kaget ya ngelihat alat dari sananya. Jadi ada semacam alat ya, bentuknya itu seperti monitor ya. Kalau bila saya bukan monitor ya. Jadi bentuknya ya hampir kayak monitor gitu loh ya. Jadi monitor masukkan di situ, tapi di situ nggak ada ininya ya. Jadi bentuknya kayak tabung gitu ya. Bentuk alatnya kayak tabung, terus wajah kita dimasukin di situ ada cahaya ya, cahayanya sangat keras banget. Nah, di situ terus kemudian kita di foto wajahnya, di situ bisa tahu nih, kira-kira kulit yang rusak itu seperti apa aja, dia bisa langsung olah. Melalui apa? Melalui sebuah image processing itu tadi ya. Jadi dia membedakan antara beberapa channeling warnanya ya. Dari mulai kan kalau misalkan di Citra itu ada kita bermain RGB ya, red, green, blue. Nah, kita bisa pisahin antara warna merah, warna hijau, warna biru. Nah, itu di situ kelihatan tuh. Oh, Mas di sini Mas punya jerawat di sini ini, terus di sini ada yang namanya kulit kering juga. Wah, itulah saya juga kurang tahu. Oh, gitu ya, Bu, aku bilang gitu kan. Nah, sampai seperti itu. Jadi alatnya sangat apa ya, sangat canggih juga. Ada yang pernah nyoba nggak kayak gitu? Coba nanti saya carikan alatnya ya. Skin analyzer. Skin analyzer ya. Iya. Nah, ya mungkin benar, cuman di sini oh iya benar, namanya skin analyzer. Ya, benar-benar. Ya. Jadi bentuknya kayak gini nih. Bentuknya tabung pokoknya. Ya kayak gini lah ya kayaknya ya. Nah, sebentar. Sorry. Ya. Nah, nama bentuknya tabung. Ya kayak monitor gitu sih, monitornya monitor tabung ya. Nah, nanti wajah kita masuk di sini gitu ya. Nah, bentuknya kayak gini. Skin analyzer. Nah, terus nanti outputnya adalah dibedakan antara warna. Nah, ini gini ya modelnya ya. Di image processing ya. Jadi kita bisa tahu, kita dibedakan antara hijau, warna merah, hasilnya dapat informasi, oh kulit yang kurang bagus, yang ini nih, nanti kita dititikin. Oh di titik sini, nah nanti baru dicetak itu ya, cepret, wah, seperti itu. Nah dan misalnya kan di kedokteran sangat sangat membantu lah ya untuk menganalisa seperti itu. Nah, kaitannya dengan tadi ya, image processing ya, memiliki input dan output berupa citra ya. Citra itu gambar, terus kemudian ditransformasikan ke bentuk citra yang lainnya. Jadi misalkan image processing bisa kita bentuk menggunakan apa namanya tools ya. Nah di sini kita bisa memproses ya apa namanya untuk satu gambar itu dibuat cuman satu warna nih, dari warna merah doang, atau di sini kita proses menjadi warna ungu, itu juga bisa. Itu adalah salah satu image processing. Nah, image processing juga lebih luas lagi ya, teman-teman ya. Jadi bukan cuman membedakan antara beberapa gambar channel ya.
Jadi kalau teman-teman di Photoshop, ini saya sedikit sambil praktek nanti diteruskan lagi ya. Jadi, nah misalkan kalau teman-teman tahu, di sini Photoshop sudah pernah pakai semua harusnya ya. Sudah pernah Pak. Sudah pernah ya. Nah sebentar saya ganti share screen saya ya. Nah saya keluarkan biar agak besar saja. Stop share. Share screen desktop ya. Nah ini agak besar ya. Udah muncul ya teman-teman ya. Kelihatan. Nah, udah kelihatan. Nah di sini ini kita bisa membedakan dari beberapa channel foto ya teman-teman ya. Ada di gambar kita klik aja channel. Nah di sini ada channel-channel yang berbeda. Ada red, green, blue. Nah ini dia mempunyai beberapa channel. Nah tujuannya apa? Dia membedakan adalah ke arah warnanya, warna merah saja, warna hijau saja, warna biru saja seperti itu. Nah, nanti bisa kita seleksi gini ya. Terus kemudian nah di sini yang apa namanya cenderung berwarna merah. Nah, begitu. Nah, seperti itu ya. Ini tak hidupin semua. Ini misalkan green dan blue jadinya giant, red dan green jadinya kuning ya. Ini jadinya magenta. Jadi lebih ke arah CMYK gitu ya. Nah, RT5 seperti ini. Nah, ini dibedakan beberapa channeling ya. Jadi ada red, green, blue. Nanti pun di aplikasi MATLAB kita bisa merubah ya. Bukan merubah sih. Lebih kita bisa tahu visual foto itu ya. Itu dari channel-channel yang berbeda. Dari channel warna merah, warna hijau, warna biru. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian saya lanjut dulu materinya ya. Nah, ini adalah computer vision ya. Jadi apa namanya membuat komputerisasi penglihatan manusia atau membuat citra sebenarnya menjadi citra digital gitu ya. Nah, input berupa penglihatan manusia dan output berupa citra digital. Misalkan CCTV menghitung jumlah mobil yang sedang berjalan. Nah, jadi lebih ke arah pre-processingnya seperti apa. Misalkan kalau dicitrakan untuk mendapatkan gambarnya, dia mendapatkan gambar jalanan nih. Nah, computer vision itu digunakan seperti itu untuk tahu kira-kira di situ ada berapa mobil atau kasarannya gini. Misalkan kalau teman-teman sering main di apa ya, main di mall gitu ya. Nah, CCTV itu bisa apa namanya bisa menghitung berapa jumlah mobil yang sudah ada di parkiran ya. Bukan dilihat dari oh tiketnya masuk enggak, tapi memang diolah menggunakan computer vision ya. Jadi dia dihitung berapa mobil yang masuk, terus berapa kapasitas ya dalam sebuah parkiran itu untuk bisa menampung mobil, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah habis ya tidak bisa lagi. Nah, misalkan di situ kan biasanya ditandakan ya, oh masih muat untuk 5 mobil, masih muat untuk 10 mobil, masih muat untuk 100 motor, misalkan seperti itu. Itu kan salah satu bentuk computer vision seperti itu ya. Jadi kita bisa menghitung, menganalisis juga kira-kira tentang oh bentuk sebuah mobil itu seperti ini loh gitu ya. Nah itu yang bermain adalah computer vision sama dengan sebuah face detection ya. Nah itu adalah salah satu computer vision. Nah gitu ya. Jadi kalau sekarang kan eranya sudah kalau teman-teman menggunakan iPhone ya.
iPhone itu untuk buka locknya itu sudah menggunakan face recognition atau face detector gitu ya. Jadi membukanya cuman melalui wajah. Nah, seperti ini dulu kan zaman-zaman masih belum ada iPhone itu mulai iPhone X ya, atau iPhone X ya. Ya iPhone X itu sudah menggunakan face detector. Nah, sebelum itu misalkan iPhone 8, 7 dan sebagainya dia menggunakan sidik jari ya. Lebih ke arah fingerprint seperti itu. Dia mendeteksinya melalui pola. Polanya yaitu apa itu namanya sidik jari, tapi sekarang kan sudah face detection ya, jadi menggunakan wajah. Nah, seperti itu. Bahkan biasanya face detection itu juga digunakan oleh para apa ya, para instansi seperti kepolisian untuk mendeteksi wajah. Misalkan orang ini terdeteksi dengan wajah ini, dia melakukan kejahatan ini, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk computer vision. Dan masih bisa berkembang lagi. Kemarin juga sempat saya share tentang teknologi AI gitu ya. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu bentuk dari computer vision. Nah, gitu ya. Nanti ini ada mata kuliahnya sendiri ya, teman-teman ya. Jadi lebih detail lagi itu nanti diajarkan, kalau nggak salah sih semester 6 apa ya, semester 5 gitu. Ada computer vision. Seperti itu. Oke, terus saya lanjut lagi image analysis ya. Ini biasanya lebih kalau teman-teman dia memiliki input berupa citra dan output berupa deskripsi hasil pengukuran terhadap citra tersebut ya. Jadi misalkan kalau ini juga salah satu bentuk dari apa namanya image processing ya. Nah, jadi dia mendeteksi wajah ya, dia mempunyai apa namanya bisa mendapatkan sampai ke umur juga ya. Jadi ada kamera yang kayak mendeteksi oh dia umur berapa, nah, seperti itu. Sebenarnya sih itu ngaco kadang-kadang ya. Jadi kadang nggak benar, kadang juga benar bisa jadi ya. Jadi kalau kamera apa gitu yang bisa mendetek umur orang seperti itu ya. Nah, ini juga image analysis tadi digunakan untuk dalam ranah apa namanya perawatan wajah ya. Jadi dia bisa tahu kulit yang bagus dan kulit yang tidak bagus seperti apa. Nah, terus kemudian di sini juga bisa mendeteksi apa namanya analisis wajahnya, lebih ke arah seperti itu. Itu image analysis. Terus kemudian yang terakhir adalah image understanding, itu lebih ke arah apa ya? Dia bisa mengeluarkan output yaitu tentang berubah deskripsi tingkat tinggi dari citra tersebut. Jadi lebih ke arah lebih dalam lagi mungkin ya. Jadi image processingnya ya. Jadi dia bisa tahu orang itu sedang menangis, sedang sedih, sedang senyum, ataupun bahkan tertawa. Nah, biasanya kan juga bisa kita lihat gitu ya. Nah, itu adalah image understanding. Nah, terus kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini penerapannya, penerapan awal mula ya. Citra digital mulai tahun sekitar 1960-an ya. Diluncurkan komputer yang mampu melakukan pengolahan citra. Nah, tahun itu tahun 1964 terjadi pengolahan citra berupa perbaikan kualitas citra bulan dari distorsi di laboratorium jet propulsion. Citra bulan kemudian dikirim oleh pesawat ulang-alik Ranger 7. Nah, ini mungkin digunakan sama ini ya, sama pihak NASA ya mungkin ya dulu ya. Soalnya berkaitan dengan bulan seperti itu. Nah, bidang biomedis ya, tomografi terkomputerisasi ya atau CT scan ya, dia bisa mendeteksi ya di situ ada apa saja. Deteksi tumor, kanker rahim, penyakit paru, penyakit hati dan lain-lain. Nah, di sini pengolahan citra digital merepresentasikan sinar X-nya gitu ya.
Jadi dia apa namanya, sinar X tadi mengeluarkan citra ya dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk apa ya, hasil ronsen lah ya, aku bilang gitu ya, hasil CT scan lah gitu ya, CT scan. Terus dia mengeluarkan bentuk tubuh kita ya, ada tulangnya. Nah di situ pasti kelihatan apa namanya, detail-detail untuk mendeteksi, wah ini orang kena penyakit apa nih, misalkan seperti itu. Kemudian ada 3S Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Dia yang mampu mendapatkan citra organ dalam tubuh manusia secara jelas. Ini kayaknya saya share-nya terlalu besar ya. Nggak terlalu besar. Nggak kelihatan nanti ya. Kelihatan nggak Mas Yan? Ini aja deh. Nah, jadi 3S Magnetic Resonance Imaging atau MRI ya. Dia yang mampu mendapatkan citra organ dalam tubuh manusia secara lebih jelas. Nah, kalau saya sih sampai sekarang belum ini ya, belum pernah nyoba gitu ya. Nah, terus kemudian pengolahan citra digital bidang penginderaan jarak jauh, informasi sumber alam seperti perairan, pertanian, kelautan, mineral, hutan, dan geologi diperoleh dari analisis citra terhadap citra satelit. Nah, ini bisa juga digunakan pemanfaatan aerial ya, menggunakan drone dan sebagainya. Terus kemudian informasi bencana alam, kerusakan alam, pencemaran atau polusi udara itu bisa juga kita deteksi melalui drone itu tadi. Terus kemudian informasi batas laut dan udara suatu negara. Nah ini kalau ini lebih ke arah satelit ya Sudan ya, bidang penginderaan jarak jauh. Nah terus kemudian pengolahan lagi bidang biometrika, teknologi pengamanan sistem, penggunaan pemanfaatan sidik jari, iris, wajah untuk identifikasi seseorang. Nah terus kemudian bidang desain visual, desain bangunan sebelum bangunan asli berdiri ya. Itu ada, terus kemudian ada augmented reality, VR, 3D interaktif. Nah, kalau di biometrik contohnya seperti ini ya, MRI scanner, alatnya besar banget ya. Di sini mekanismenya seperti scan ya. Ya, saya bilang ya seperti scanner ya, seperti scanner gitu ya. Tapi di sini dia untuk men-scan manusia lah, ininya seperti itu ya. Bentuknya MRI gitu ya. Nah, di sini dia mengeluarkan apa namanya? Radio frekuensi coil ya. Jadi di sini digunakan untuk melihat ya, untuk membuktikan kira-kira di dalam tubuh manusia ini ada apa saja sih, seperti itu, dia sakit apa saja sih. Yang paling simpel sih gini, kalau teman-teman ronsen tulang deh, ronsen tulang kan kelihatan ya tulang itu normal atau enggak gitu ya, bentuknya sudah ada gitu ya. Oh di sini patah nih, di sini agak bengkok nih, misalkan seperti itu. Nah itu ya, itu adalah juga dalam bentuk medisnya. Nah, terus kemudian ini yang tak bilang tadi, biometrika ya. Jadi ada fingerprint, face recognition, iris scanner ya. Bahkan ini juga diterapkan di teknologi untuk kamera digital ya. Nah, jadi teman-teman kalau ngelihat saat ini itu ada namanya face recognition. Jadi focusingnya sudah mengikuti wajah. Mau kemanapun dia pasti mengikuti wajah. Terus ada teknologi terbaru yaitu dia mengikuti mata ya, jadi lebih detail lagi, lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena memang gini, semakin lama semakin kebutuhan itu juga semakin ini ya, semakin tinggi ya. Kalau dulu kan mungkin face recognition karena mungkin yang difoto cuma manusia ya. Nah manusia dia mendeteksi wajah ya, wajahnya seperti ini, oh ini berarti manusia. Tapi setelah munculnya iris scanner atau namanya e-detektor ya, itu kita juga bisa memotret hewan. Ya, hewan seperti kucing, terus mungkin singa. Nah, itu pasti memiliki mata ya. Meskipun dia memiliki muka, tapi kan mukanya kedeteksinya lumayan ribet gitu ya. Kalau muka kucing kayak gini nih ya, itu kan juga agak ribet. Makanya ada teknologi eye detector ya.
dia sudah mengikuti mata kita. Seperti itu. Terus mungkin fingerprint. Nah, nanti lama-lama sudah ke arah sana gitu ya. Mungkin ya. Jadi apa namanya, kalau di teknologi sekarang kan masih terdeteksinya face recognition ya, teman-teman ya. Itu di apa namanya, iPhone gitu ya. Terus kemudian kalau iris scanner itu sudah mulai ke arah kamera ya. Jadi ada apa namanya, kamera yang sudah apa namanya, eye detector. Eye detection. Nah, jadi dia sudah, nah ini yang saya bilang ya. Jadi dia mengikuti pola mata untuk focusingnya ya. Kalau dulu kan cuma di wajah ya. Nah, seperti inilah ya. Nah, jadi ini sekarang sudah ke arah mata. Jadi saat matanya mungkin bergerak juga dia bisa mengikuti apa namanya, wajahnya itu bergerak. Nah, mungkin lebih detail lagi lah seperti itu kasarannya. Nah, ini untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik lagi. Nah, intinya seperti itu. Terus kemudian penggunaan VR, AR, dan mixed reality. Nah, ini juga salah satu pengolahan citra ya. Kalau teman-teman di sini pernah, iya minta sama Ita ya. Iya ya. Nah, di sini ada beberapa teknologi VR, AR, mixed reality ya. Jadi ini juga salah satu penerapan untuk pengolahan citra digital ya. Misalkan kalau VR itu menggunakan kacamata VR gitu ya. Jadi kita ada yang pernah ini nggak sih, pernah nyoba di metaverse gitu nggak sih? Jadi di dunia meta gitu ya. Saya juga belum pernah nyoba karena saya nggak punya kacamata ini ya. Agak pusing sih Pak. Kalau Agak ini usang ya. pusing apa ya? Kalau nggak biasa gitu Pak. Soalnya kan kita, kalau saya sendiri kan belum pernah nyoba di metaverse ya. Jadi kita ngelihat dunia meta itu seperti apa. Ya mungkin kalau lama-lama pusing Mas ya. Iya, Tapi kalau kalau awal-awal mungkin kayak belum biasa, tapi lama-lama sih harusnya sih aman-aman saja. Harusnya sih aman-aman saja gitu ya. Nah, terus kemudian mixed reality ya. Mixed reality ini lebih ke arah penggabungan ya antara teknologi VR sama AR ya. Seperti itu. Ini adalah mixed reality. Terus yang terakhir, nah ini penjelasannya. Jadi AR adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya seperti benda yang tidak ada di dalam dunia nyata, menjadikan seolah-olah ada di lingkungan nyata seperti permainan Pokemon ya. Dulu ada yang di sini main Pokemon ya. Jadi kita ngelihat di kamera kita, nah itu bentuknya AR gitu ya. Terus kemudian VR. Nah, VR adalah teknologi yang menggunakan teknologi komputer untuk menciptakan lingkungan yang disimulasikan ya, seperti metaverse tadi. Ya, di dalamnya sehingga akan seperti berada pada lingkungan aslinya. Dalam penerapannya memerlukan headset VR dan juga terhubung dengan laptop ponsel yang sudah mendukung teknologi VR. Nah, ini juga penerapan ke arah citra digitalnya. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah mixed reality. Merupakan penggabungan dari teknologi AR dan VR secara bersamaan, mulai dari tempat, objek yang ada di dunia nyata secara dinamis, diintegrasikan ke dalam dunia virtual untuk menghasilkan lingkungan dan visualisasi baru di mana objek fisik dan digital hidup berdampingan dan berinteraksi dalam waktu nyata. MR menggunakan headset dan juga konsol dalam penerapannya. Cuman di sini kan kita masih keterbatasan alat ya. Harus memiliki kacamata VR dulu, harus memiliki headset juga seperti itu. Nah, cuman nggak tahu kalau teman-teman saya nyoba itu katanya sih asik ya, katanya asik di dunia
VR ya, metaverse gitu ya. Jadi lumayan keren katanya ya. Cuman ya itu kan dalam bentuknya memang virtual ya. Virtual terus apa namanya? Ya begitulah ya. Bahkan juga ada beberapa game yang dia sudah support untuk VR ya. Contohnya yang sering adalah kalau teman-teman tahu game VPS ya, first person shooter itu juga bisa mendukung VR ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak ya beneran aja gitu ya. Misalkan kita coba browsing nih ya. Virtual reality, VR game VPS. Nah, seperti ini ya. Nah, bentuknya kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat ini orang kayak orang gila gitu ya. Cuman ya seru gitu loh. Jadi dunia virtual reality itu kadang menyenangkan ya. Nah, Zero Caliber nih gamenya namanya nih. Coba yang nyari yang lain. Ada yang pernah main nggak di sini? Kalau saya sih kebetulan kurang suka yang berkaitan game ya. Sukanya game-game yang simple-simple aja. Ini kan agak ribet gitu ya. Belum Pak, belum pernah. Belum pernah ya. Pegang VR aja Jadi belum, Pak. apa? Butuh modal Pegang banyak, VR Pak. aja belum punya. Iya Pak. Ya benar-benar benar. PC aja nggak ada Pak, PC pas saya Pak. Mahal. Mahal Ini banget. tuh memang mahal banget ya. Jadi apa namanya? Ya kalau kayak gini harus jadi sultan dulu lah ya. Bukan sultan lah ya. Ya Minimal Pak. minimal uangnya udah nggak kepake buat apa lah. Nah, bisa nih digunakan buat kayak gini-ginian ya. Tapi kalau saya sendiri buat apa gitu ya. Nah, ini nih model VR nih ya. Tapi kayak ngelihat rasa-rasanya ya apa ya? Tambah capek nggak sih sebenarnya sambil gerak. Cuman mungkin experience-nya kayak ini ya, kayak asik aja ya kita main game terus kita bisa bergerak gitu ya. Tidak baik untuk kaum mendang-mending ya. Ya 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 ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk materinya kayak gitu, terus kemudian kita ada sedikit pengenalan untuk di mungkin, nah menggunakan Photoshop dulu ya, karena apa namanya untuk MATLAB-nya semua belum punya atau mungkin gini dulu ya, coba Mas siapa tadi, Mas Heidi. Nah, coba mungkin bisa share screen dulu, ditunjukkan untuk aplikasi apa namanya OpenCV-nya ya. Kemarin sudah menyarankan nih menggunakan OpenCV karena lebih enteng mungkin nih. Coba. Oke, bersedia Mas? Oke, Pak. Siap, terima kasih Mas Heidi. Saya install belum beres ini soalnya nih. Saya belum bisa share nih sama teman-teman nih. Silakan langsung share aja kalau bisa share Sudah Mas. kelihatan ya, Pak Oke. ya? Oke, sudah kelihatan Mas. Nah, di sini pakai Visual Studio Mas ya? Iya, nah jadi kalau OpenCV dia kan library Python sebenarnya. Ya, Nah, library-nya Python. iya, ya, jadi kita ngoding-ngoding lagi gitu. Pasti itu. Iya, nah kalau nginstalnya sebenarnya sih ada yang pakai installer tadi saya lihat teman, terus bisa pakai pip sebenarnya. Pip. Iya, open pip. Nah, jadi kalau di Python tuh ada namanya pip. Jadi pip itu tuh apa ya? OpenCV buat Python ya.
dia tuh buat ngatur library Python gitu. Nah, sebenarnya kalau tinggalin aja kita copy, terus buka cmd, terus Python, terus nah kalau dia enter, dia bakal nginstal. Oke, Nah, oke. tapi kalau mau nginstal pakai pip, kita harus nginstal pipnya dulu. Ada caranya sih. Oh iya iya. Nah, ini Yang kan ada tulisan ini. oke oke. Udah, Terus jadi saya terus. nih udah keinstall ini. Oke. Ini Nah, menggunakan apa, Mas? Menggunakan pip berarti? iya pakai pip. Nah, Oke. selain OpenCV tuh kita juga harus pakai NumPy namanya. Nah, jadi NumPy ini library Python juga. Dia itu fungsinya tuh buat kalkulasi scientific gitu, buat matematika. Oh, Iya. oke oke. Jadi kayak Rananya lebih ke luas lagi ya. iya, dia tuh buat matematika pokoknya. Jadi kayak logaritma bisa, aljabar linear bisa, terus perkalian matriks juga bisa. Oke. Nah, ya, makanya NumPy ini bisa sih buat di image processing kepake, di machine learning kepake gitu, di data science kepake gitu. Oh, oke Ya. oke 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 oke. Nah, Coba ini praktek. oke praktek sedikit, Mas. Nah, iya. Nah, ini jadi saya juga pernah belajar image processing pakai OpenCV. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya kalau kita pengen apa nampilin gambar gitu. Nah, Ah, jadi nampilin gambar bisa, nampilin video bisa, webcam juga bisa. Oke, Gitu. ya itu IMG, CPI read. Nah, itu standar dari ini source code-nya sih. Iya. Nah, ini kalau pakai video kita Oke. di sini ketik apa ya, path ke videonya. Nah, tapi kalau pengen ke webcam, kita tinggal ganti nol aja. Nah, kalau dijalanin, Oke oke. nah ini kalau dijalanin, Ini menampilkan apa aja itu gambar, video juga, Mas ya. iya, ntar agak lama Pak. Oke, Tapi, nggak tapi apa-apa, enteng Mas. kok, enteng ini. Lebih enteng ya. Iya. Soalnya kalau apa namanya MATLAB itu digunakan kayak saya ini yang zaman dulu orang-orang jadul ini kayaknya memang terbaru ya. Nah, dia kan Biasanya belajar Zoom, itu. nah, dia webcam ini. Nah, sebenarnya Oke. asiknya itu pakai webcam itu kita tuh bisa, emang OpenCV ini emang bisa kita otak-otik sesuka hati gitu. Pengennya Misalkan, buat apa gitu ya. iya, nah misalkan, nah ini ya komen dulu. Nah, misalkan nih itu ya, buat variabel isinya tuh kita pengen coba nampilin gambar. Jadi ini buat Nah, variabel image, CV, terus IM read. Nah, ini ya kita itu isi, buat oke. misalkan saya punya sampel di sini, nah, terus copy paste, dia ke jalur ke folder fotonya. Oke, Nah, source terus fotonya. kalau mau ditampilin tuh tinggal image, variabelnya terus CV, sorry, CV, IM show. Terus ini parameter ke satu dia tuh buat apa, judul foto misalkan. Ya, Nah, ini contoh misalkan, contoh. Nah, terus parameter kedua baru kita isi sama itunya, gambarnya. Ini jangan white gambarnya. key. Iya. Ini white key biar kita tuh bisa nampilin terus. Nah, kalau dijalanin, nah dia nampil gitu. Oke. Nah, ini juga bisa nih kalau sorry. Nah, ini bisa kita manipulasi nih. Misalkan pengen kita blur, pengen kita ganti ke grayscale, ini bisa. Nah, contohnya tuh gini. Itu Iya. pengolahan citranya di situ ya. Ya, misalkan kita buat variabel gray, CVT color, terus Oh, cuman image-nya. di sini source code-nya agak beda sama MATLAB, Mas, emang ya. Beda, Pak. Beda banget, Pak. Ini kan Python. Iya, terus Python soalnya. iya. Terus BGR to gray. Nah, kalau OpenCV itu apa, default gambarnya tuh bukan RGB, BGR. Oh, BGR, Iya, blue, green, red ya. iya, dia kebalik sih. Nah, ini kalau digituin, Display ini nah dia jadi grayscale. grayscale. Iya. Nah, terus kalau yang Oke, oke. tepian tadi yang saya sempat singgung,
Ini nih, banyak sih, saya kurang hafal soalnya. Nah, Suka ngulik kayak gini karena apa, Mas? saya sebenarnya agak interest sama computer vision sih, Pak. Oke, Iya. computer vision. Nah, nah ini copas dulu ya, Pak. Ah, Oke. Nah, itu. Oke, iya kayaknya lebih enteng ya. Nanti coba Iya. saya coba Nah, juga deh. Nah, nanti teman-teman bisa diinstal ya. Jadi minggu depan kita mulai sedikit ngulik ya. Saya juga harus membiasakan karena saya menggunakan MATLAB sebelumnya. Nah, ini Mas Aidi kayaknya udah lama, udah mulai tertarik dengan bidang seperti ini. Ini membuat blur, terus Kenny Edge, border ya, default, saya restart lagi. oke, Oh, gray. udah. Sorry. Nah, ini kalau dijalanin sebentar. Gaussian, Kenny blur, Kenny Edge, Ini buat ngeblur, Pak. ngeblur ya. Ya, ini kan kalau ini 55 dia tuh namanya kan kernel, Pak. Apa? Teknik konvolusi gitu, Pak. Oke. Iya. Ini basicnya di mana kamu Mas dulu Mas? Di pemrograman atau gimana nih? Nggak ada basic sih, Pak. Nggak ada basic, suka aja. Iya. Saya kan kebetulan passionnya tuh di machine learning sih. Machine learning. Oke, menarik ya. Iya. Saya belum pernah nyoba yang OpenCV sebenarnya. Karena kalau setahu saya dulu saya belajar MATLAB emang di Nah, ini Pak yang kampus tepian nih, itu. Pak. Gitu. Oke, berarti dia ngeseleksi ke arah Iya. Nah, ini kita bisa terapin juga ke webcam nih, bordernya. Pak. Oke. Iya. Ini misalkan nih. Nih, dulu. Nah, ini kita baca webcam, terus kan webcam kalau video itu kita looping, Pak. Kita looping. Terus kan kalau video kan dia ada frame-nya ya sebenarnya. Nah, ini frame-nya di looping gitu. Nah, ini jadi Oke. di looping terus saya pakai webcam kayak gini juga, tepian tapi pakai webcam. Nah, ini kalau coba dijalanin tuh lumayan keren nih, Pak. Jadinya wajahmu ini ya, kayak tadi ya. Iya, kayak tadi. Cuman hitam putih gitu ya, ada garisnya Nah, gitu ya. iya ada garisnya. Oke, I see. Iya. Tuh. Oke ya. Jadi itu sedikit soal. Nah, nanti mungkin kita belajar dari dasar dulu ya, Mas. Jadi ini kan kamu lebih spesifik nih udah ngulik banyak soalnya. Kayaknya kerjaanmu tiap hari mainan ini, Mas ya? Enggak juga sih, Pak. Ini udah Enggak juga. lama saya tinggalin. Oh, udah lama malah. Tapi dulu Iya. ngulik gitu ya. Ini juga ada buat deteksi mata, buat wajah juga ada. Terus yang hand tracking juga ada sih. Iya. Seperti itu. Oke. Ini basicmu dulu SMK atau SMA atau Mas? Pesantren, Pak. Oh, pesantren. Iya. MA berarti? Emang nginep, Pak. Nginep pesantren, mondok. Enggak, maksudnya madrasah aliyah kan? Iya. Tapi SMA Sekolahnya. biasa, Pak. SMA biasa. Oh, SMA biasa, cuman di pondok gitu. Iya. Oh. Sebenarnya ada yang keren sih, Pak. Itu namanya macam apa ya? Segmentation namanya. Jadi dia kayak detection tapi dia tuh lebih canggih gitu, Pak. Nah, Ya, kan dia kalau, menurut warna ya. iya, Ya, nah kan, tahu paham. iya, Dia nah kan kalau detection kan, mengklasifikasikan. iya, dia kan Dia kotak juga doang sudah nih. pernah. Iya, ini keren sih, Pak. Ada kodenya juga tapi lupa. Tapi agak, Oke. iya. Mantap Mas. Jadi mungkin nanti ini ya teman-teman kita belajar OpenTV kayaknya lebih menarik juga. Nanti coba saya pelajarin juga ya. Nanti bisa diinstal, bisa diterapkan ya teman-teman ya untuk menggunakan OpenCV ya. Karena memang saya paham MATLAB itu terlalu berat, bahkan saya sendiri pun juga agak kesusahan ya menggunakan MATLAB.
gitu ya, karena memang berat. Dan untuk yang standar-standar menggunakan itu kayaknya juga sudah bisa memenuhi spesifikasinya sih, seperti itu. Oke, itu tadi banyak ya, sedikit share. Jadi kita bisa di pengolahan citra apa aja yang bisa kita olah, sebenarnya banyak ya. Kayak tadi yang dicontohkan Mas Heidi itu ya, ada apa namanya, untuk menampilkan gambar, terus kemudian untuk membuat gambar itu apa namanya, ngeblur dan sebagainya, terus sampai ke face segmentation itu banyak. Jadi pengolahan citra itu memang nanti arahnya ke arah computer vision ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya kita bisa menganalisis sebuah gambar ya, mulai dari entah itu gambar apapun, misalkan gambar gedung, gambar orang, gambar mobil, apa namanya, menampilkan gambar dulu, terus kemudian apa namanya, mengolah gambar dulu. Nah, nanti baru ke arah expert sih, seperti itu. Nah, Mas Saidi ini kayaknya memang dulu saya suka ngulik. Saya juga dulu kalau ngulik nggak ngulik sampai sana ya, cuman seperti itu. Oke, menarik. Ya, kayaknya sepertinya yang tak lihat sih tadi enteng ya, nggak terlalu berat ya. Nggak terlalu apa namanya, ribet, nanti bisa di-install. Jadi kalau di OpenCV ya, yang pertama di-install itu setahu saya itu ada Visual Studio-nya juga dulu. Visual Studio, terus nanti library-nya menggunakan PIP itu tadi Mas ya? Iya, dia tip. Yang menggunakan PIP apa namanya, terus install apa namanya, OpenCV-nya. Nah, OpenCV-nya nanti bisa masuk di situ sih. OpenCV Kayaknya sama lebih enak. Jadi source code-nya juga kayaknya nggak ribet kayak ini sih, kayak MATLAB kayaknya ya. Nah, iya, Pak. Kayak Python ya dia ya. Iya, Python kan juga komunitasnya dia luas banget, Pak. Iya. Python itu yang sering digunakan sekarang, soalnya memang lebih simpel sih bahasanya. Lebih mudah dipahamin. Oke. Kok bisa tertarik ke arah sana, Mas? Gimana ceritanya dulu, Mas? Ya, Mas. menurut saya sih machine learning kan kayaknya keren banget gitu, Pak. Hmm. Terus kayak buat detection kan, Pak. Ya. Itu kalau buat object detection tuh sekarang gampang, Pak. Ada frameworknya itu. Jadi Oke. yang nggak bisa ngoding sekarang juga bisa bikin Ya, AI jadi kayak cuman gitu. pakai framework gitu ya. Jadi kita Iya. bikin Nah, iya. kotak atau lingkaran atau apa gitu ya. Nah, iya. Nah, kan kalau Mendeteksi machine learning kan bentuknya. iya, dia kan butuh. Jadi kalau buat gitu harus di labelin Pak foto-fotonya satu-satu. Ya. Heeh. Harus ada apa namanya, datasetnya ya. Iya, harus ada datasetnya buat trainingnya. Iya. Heeh. Datasetnya itu yang ribet itu. Iya. Mengolahnya. Jadi datasetnya harus benar-benar lengkap dulu, baru nanti ngarah ke sana, machine learning-nya. Itu bisa tuh Mas, jadi dijadikan apa namanya, salah satu bahan untuk skripsi mungkin ya, karena Iya, memang bisa Pak. apa namanya, apa ya, teknologi image processing itu banyak dikembangkan ya, banyak diolah sampai saat ini, karena memang orang itu terbiasa lebih ke arah visual ya, maksudnya lebih ke arah citra gitu ya. Jadi orang tiap hari lebih gampang mendeteksinya juga karena memang dia berupa sebuah source gambar atau sebuah source citra. Jadi lebih enak. Misalkan kan kita juga melihat pakai mata gitu ya. Kita melihat pakai mata sehari-hari, terus dunia machine learning, terus computer vision itu berkembang ya. Nah, itu teknologi kayak gitu tuh sangat ini ya, sangat jadi apa namanya? Jadi semacam hal yang menarik untuk dibahas. Terus kemudian juga bisa dikembangkan sampai ke depannya gitu ya. Makanya kan ada tadi
gambarnya. Nah, itu juga untuk penerapan ke arah ini ya, ke arah aplikasi-aplikasi seperti kalau di teman-teman di Instagram itu kan ada ya, yang kayak mukanya tiba-tiba berubah jadi Hulk gitu ya. Terus kemudian mukanya juga tiba-tiba. Pernah nggak sih pakai filter-filter kayak gitu? Pernah nggak? Coba-coba. Coba-coba. Pernah ya, Iya. tapi ya. Iya, Pak. Nah, itu juga salah satu teknologi seperti itu ya. Jadi deteksi face detection, terus kemudian filter apa mengganti filter aneh ya. Coba filter aneh di Instagram. Itu banyak sekarang. Ya itu termasuk teknologi apa namanya image processing gitu ya. Jadi mukanya berubah seperti ini, terus kemudian juga yang lagi hits itu muka orang itu diganti bentuk apa namanya bentuk anim apa ya? Yang AI lens itu. Itu AI lens, bener. Nah, itu kan supaya kelihatan ganteng ya. Apa pakai AI lens tadi Mas ya? Banyak sih, Pak, nama jenisnya, Pak. Banyak ya. Cuman jarang pakai karena berbayar. Berbayar ya. Iya, berbayar, nggak ada yang gratis ya. Nggak ada yang gratis memang kalau kalau ke untuk di AI ini ya. Ini bayar. Ya harus bayar sih memang nyoba-nyoba gitu ya. Menarik tapi. Oke, mungkin itu aja ya buat pagi hari ini. Jadi nanti kita teruskan besok. Saya harapkan mulai dicoba diinstal untuk di Visual Studio ya. Kita nggak usah menggunakan MainLab saja, kita menggunakan apa namanya itu tadi OpenCV aja. Kayaknya memang lebih enteng, lebih mudah. Terus dia juga sudah terkoneksi dengan beberapa framework, jadi nggak ribet ya. Pak. Bener ya? Izin Pak, Ya? tadi saya absennya terlambat Pak. Oh iya, oke Mas Romi ya, Mas Romi Fadli. Ya, Romi Fadli Pak. Oke, sebentar Mas. Romi Fadli. Oke, siap. Jadi minggu depan ada lagi mungkin yang belum presensi? Sudah ya. Oke, ini sudah semua. Oke. Di minggu depan tolong dipersiapkan untuk menggunakan OpenCV. Jadi saya juga menyadari kalau MATLAB itu terlalu berat ya, terlalu apa namanya, nggak semua spek komputer bisa terpenuhi ya menggunakan MATLAB. Kadang punya saya aja masih rendet itu apa ya bahasanya ya. Jadi masih agak susah juga. Jadi nanti bisa ini. Oke, mungkin itu aja sebelumnya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya tutup? Ini saya ada kelas lagi jam 10 soalnya. Ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada, Pak. Oke. Aman, Nah, bisa tolong dipersiapkan ya. Nanti misalkan bingung-bingung, mungkin minta tolong Mas Heidi dikasih tutorial gimana caranya. Atau mungkin di YouTube sudah banyak ya cara menginstalnya. Jadi insya Allah sih ada harusnya. Ya, Pak, banyak tutorial OpenCV-nya juga banyak banget, Pak. banyak ya Nah, tutorial buat ini itu gitu ya. ya, buat OCR bisa Pak ada. Waduh, mantap tuh. Iya. Soalnya kayaknya Iya. sekarang MATLAB memang sudah mulai ditinggalkan ya. Saya paham MATLAB itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, orang lebih cenderung ke arah yaitu aplikasi baru ya, Python, OpenCV seperti itu. Oke, seperti itu. Oh, iya. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin saya cukupkan dulu ya. Oke, marilah untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Juga bisa bernilai ibadah. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak.
Ya, Waalaikumsalam. sampai ketemu minggu depan ya. Oke Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.